pagi hari ini jumpa lagi bersama kakak-kakak pembina dalam ibadah online Happy Kids DOCC. Wah, hari ini kita bersama siapa aja ya? Yuk kita kenalan dengan kakak-kakak kita. Halo Kak Adrian. Iya, pasti udah pada tahu kan? Halo Kak Christine. Iya. Halo Kak Gladys. Hai Kak Helmi. Wow, udah lama ya Kak Helmi gak ada di ibadah online kita ya. Halo Kak. Siapa ya? Ada yang kenal kakak ini? Siapa ya? Siapa Kak? Kenalin Kak, namanya siapa Kak? Kak Maria. Iya, hai Kak Maria. Iya. Nah, baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami dan kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa sungguh-sungguh menikmati Tuhan dalam ibadah kami kali ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian penyembahan kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sehingga hari ini kita masih dalam keadaan baik dan kita masih bisa memuji Tuhan dalam
Oke, siap-siap ya. Are you ready? Yes! Happy kids, ceria, sehat, kuat. Wah, musik Kak Adrian, kita akan nyanyi Yesus dalam rumahku. Sudah minta dari mama dan papanya? Oke, good. Sekarang kita memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Kak Maria. Silakan Kak Maria. Oke adik-adik, sekarang semuanya ambil posisi, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat anak-anak, sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus hadir bersama-sama, memberkati kami. Apa yang kami berikan saat ini boleh berguna untuk gereja kami dan untuk pembangunan dan segala aktivitas dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Maria. Oke, kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus sambil kita memberikan persembahan kita. Tahu lagunya? Kalau tahu bisa nyanyi sama Kak Todo ya.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Tahu lagunya? Oke, kalau tahu lagunya bisa nyanyi sama-sama dengan kuat. Dan kalau belum tahu, yuk kita belajar hari ini bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sabar dulu ya adik-adik, pasti adik-adik belum kenal ya sama kakak. Nah kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Baik, perkenalkan, nama kakak itu Alen, biasa disapa kakak Alen. Nah di sini kalian mau berbagi cerita dengan adik-adik, cerita firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Jadi duduk yang manis, lipat tangan, terus kita tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, agar apa yang kami dengar bisa bermanfaat demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kakak mau bercerita. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kakak ulangi sekali lagi ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah menemukan firman Tuhannya, kita belajar bersama-sama ya, kakak ceritakan isi dari firman Tuhan ini. Nah, di sini diceritakan tentang Abraham. Nah adik-adik kan tahu siapa itu Abraham. Abraham itu adalah bapak seluruh orang percaya atau bapak umat orang percaya. Nah adik-adik tahu kan anak Bapak Abraham itu satu orang, dia tuh Bapak Abraham sangat sayang kepada dia. Nah adik-adik, di rumah adik-adik pasti punya tidak sesuatu yang sangat berharga. Mungkin seperti boneka, robot-robotan atau apa saja yang adik-adik sangat sayang kepadanya dan adik-adik tidak mau untuk kehilangan. Apalagi contoh adik-adik mau kasih pinjam, adik-adik tidak rela. Nah di sini diceritakan Bapak Abraham juga begitu, dia punya anak yang dia tidak rela untuk kehilangan. Tapi adik-adik di sini suatu ketika Bapak Abraham ini kan ceritanya Bapak Abraham ini kan sudah tua, tidak punya anak. Tapi Tuhan pernah janji juga kepada Bapak Abraham kalau Tuhan akan membuat Bapak Abraham itu punya keturunan yang sangat besar, banyak sekali. Seperti tak terhinggalah. Contohnya seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi pokoknya terlalu amat sangat banyak adik-adik. Nah
ketika Abraham sudah tua, umurnya itu sudah ratusan tahun, Tuhan menjawab doanya, Tuhan mengabulkan apa yang selama ini Bapak Abraham inginkan. Tuhan memberikan Bapak Abraham seorang anak. Nah, Bapak Abraham sangat bahagia karena sudah di usia yang sangat tua, Bapak Abraham mempunyai anak. Nah, anak ini diberi nama siapa adik-adik? Ya betul lah, anak Bapak Abraham itu bernama Ishak. Nah, tapi suatu ketika adik-adik, di luar dugaan atau di luar pikiran dari Bapak Abraham, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Nah, adik-adik, tapi adik-adik tahu tidak, Bapak Abraham itu tidak sedih, dia tidak ragu walaupun dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Adik-adik, Bapak Abraham rela mempersembahkan Ishak. Jadi Bapak Abraham mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kurban persembahan itu, termasuk juga Ishak. Terus Bapak Abraham mengajak Ishak ke suatu tempat yang sudah Tuhan sediakan di sana untuk menjadikan Ishak sebagai kurban bakaran di sana. Nah, di sana Bapak Abraham membuat mezbah, terus bikin perapian begitu untuk, biasanya kan kita tahu kalau mau bikin satu kurban itu pasti ada bakar-bakar. Jadi Bapak Abraham susun kayu, terus Bapak Abraham mulai membakar dan Bapak Abraham ikat Ishak begini untuk dibunuh begitu jadi kurban. Tapi di situ Tuhan berseru dari langit, Abraham, aku sudah tahu isi hati kamu. Adik-adik kan tahu Tuhan itu maha tahu. Dia tahu segala isi hati Abraham. Abraham itu setia, taat, tapi Tuhan mau menguji lagi bagaimana, sebesar apa kesetiaan Abraham. Nah, Tuhan membuat satu mujizat di situ. Tuhan menyediakan seekor domba yang dimana Abraham tidak tahu kalau domba itu sebenarnya ada di situ. Abraham di sisi gunung yang satu, dombanya di sebelah. Jadi Tuhan membawa domba itu datang ke Abraham. Lalu Abraham mengambil domba itu dan menggantikan Ishak dengan domba. Nah, adik-adik, di kehidupan perjanjian baru juga begitu. Tuhan menyediakan atau Tuhan kasih anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik, dengan begitu kita juga harus taat, kita harus setia, kita harus belajar banyak dari Bapak Abraham dan juga Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah rela memberikan anaknya satu-satunya itu Yesus untuk kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus belajar banyak dari mereka, kita harus belajar taat, setia, kita harus tetap percaya, kita harus selalu belajar mendekatkan diri dengan Tuhan. Terlebih sekarang kan kita dalam keadaan pandemi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya di rumah, kita selalu jaga jarak dengan semua orang, baik itu dengan sahabat, keluarga, papa, bahkan dengan papa mama kita selalu jaga jarak dengan mereka. Tapi adik-adik, di sini firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan agar apapun masalah kita, Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu menjaga kita agar kita semua terbebas dari masa-masa sekarang ini. Jadi adik-adik, nah, kita harus menjaga kesehatan ya adik-adik, kita selalu patuhi protokol kesehatan, terus berdoa agar kita terbebas dari ini semua. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa, kita untuk berdoa untuk mengucap syukur semua berkat Tuhan. Jadi adik-adik tidak lupa ya dalam doa ini, adik-adik jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, mungkin yang sedang mengalami masalah atau apa saja kita doakan. Kita doakan juga untuk pemerintah kita, negara kita, agar mereka bisa melalui uluran tangan Tuhan, mereka bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi di negara kita, terutama sekarang penyakit yang ada kita alami semua ini ya adik-adik.
Nah, karena itu mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan berkati kami agar apa yang sudah kami dengar bisa bermanfaat bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin.